Tahulah ya, semenjak masa lockdown dulu, kita telah ditampar realita atas manfaatnya memakai masker, terutama buat menjaga kita dan sekitar kita, terutama keluarga yang ada bayi dan orang lansia tetap sehat. Walaupun masih ada stigma-stigma lama memakai masker yang melekat ke masa lockdown dulu, dan tidak lupa juga pada musim sekarang kebanyakan kebakaran hutan yang mengakibatkan polusi di permukiman semakin memburuk. Jadi memang dianjurkan kamu untuk memakai masker. Tapi selain alasan itu, secara statistik ada subset penduduk yang kamu jarang ketemu dan mereka butuh bantuan kamu. Video ini membahas imunodefisiensi. Dapat Cleo sederhanakan, imunodefisiensi adalah kondisi ketika sistem imun kamu melemah atau tidak berfungsi dengan baik dalam melawan infeksi yang disebabkan oleh bakteri, jamur, dan lain-lain, yang mana dapat dibagi ke dua bagian: primary imunodefisiensi dan secondary imunodefisiensi. Primary imunodefisiensi adalah sekelompok atau lebih dari 550 kondisi langka dan kronis di mana bagian dari sistem kekebalan tubuh kamu hilang atau tidak berfungsi dengan benar. Semua primary imunodefisiensi berbeda-beda, tetapi semua mengganggu sistem kekebalan tubuh. Mereka juga disebut dengan inborn error of immunity. Sedangkan imunodefisiensi sekunder adalah gangguan sistem kekebalan tubuh yang dihadapi seorang di kemudian hari karena faktor lingkungan tertentu, seperti malnutrisi, diabetes, atau pergaulan bebas, mengakibatkan imunodefisiensi sekunder lebih umum daripada yang primer. Fun fact, berdasarkan penelitian dari 12 juta penduduk yang dites, sebesar 4% dari mereka merupakan imunodefisiensi atau imunocompromise. Nah, untuk menyamakan persepsi, kamu mungkin pernah dengar dua atau berapa konsep ini: imunocompromise, immunosuppression, imunodefisiensi. Imunocompromise merupakan kondisi klinis yang menggambarkan keadaan umum seorang sistem imun yang lemah. Akan tetapi, imunosupresi adalah proses atau tindakan yang disengaja untuk menekan atau menurunkan respons sistem kekebalan tubuh. Dan imunodefisiensi adalah gangguan atau penyakit yang secara spesifik disebabkan oleh kerusakan pada sistem kekebalan tubuh itu sendiri. Nah, mungkin di bagian ini akan membuat kamu bingung, tetapi kamu tahu nggak sih apa itu sehat? Kalau Cleo dulu di kelas mungkin bisa sehat dibilang sehat jasmani dan rohani. Tapi yang Cleo juga baru tahu bahwa sehat dari penampilan tidak menjamin kamu sehat dari dalam tubuh. Dan Cleo bukan membahas kesehatan rohani atau mental health, tapi memang kesehatan dalam tubuh kamu. Contoh nyatanya yang juga Cleo baru tahu baru-baru ini yaitu gerakan disabilitas tak tampak. Apa itu disabilitas tak tampak? Merupakan kondisi disabilitas yang tidak tampak secara fisik dari penampilan luar seseorang, namun tetap mempengaruhi kemampuan mereka untuk menjalani kegiatan sehari-hari. Secara general, kondisi disabilitas tak tampak sendiri mencakup rentang kondisi yang jauh lebih luas, termasuk keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan neurologis. Tapi yang baru Cleo tahu bahwa dari Himpunan Rheumatologi Indonesia membuat inisiatif upaya akomodasi kebutuhan kelompok disabilitas tak tampak. Gerakan ini juga telah tersebar di berbagai negara seperti di Amerika, Eropa, Australia, dan Selandia Baru, seperti gerakan Hidden Disability Sunflower, atau di Singapura May I Have Your Seat Please, atau seperti yang di Jepang Help Mark. Semua gerakan tersebut mengadvokasikan dan mensosialisasikan mengenai kelompok disabilitas tak tampak, seperti memberikan lanyard yang berfungsi sebagai penanda dan pengenal bagi penyandang disabilitas tak tampak. Kalau kutip, dengan adanya penanda ini, petugas dan masyarakat pada umumnya diharap dapat memberikan bantuan kepada pasien-pasien ini di fasilitas umum atau transportasi publik. Untuk Cleo sendiri dan kemungkinan kamu memiliki pertanyaan. Dan setelah Cleo belajar lebih lanjut, mungkin jawaban dari Cleo dapat membantu kamu. Mungkin kamu bertanya, alasan aja buat minta perlakuan spesial. malah kebalikannya.
Orang dengan disabilitas tak tampak sering justru gak enakan minta bantuan karena takut dikira manja. Banyak dari mereka menahan sakit karena takut gak dipercaya. Ya kalau sakit istirahat aja di rumah. Gak semua orang punya privilege buat diam di rumah. Banyak dari mereka tetap bekerja, kuliah, atau mengurus keluarga sambil menahan sakit mereka karena gak ada pilihan. Kalau kamu juga ada pertanyaan lebih lanjut, langsung saja ke kolom komentar. Nah, jadi apa aja yang kita bisa bantu? 1. Awareness. Seperti video ini, kamu membantu menyebarkan informasi tentang disabilitas tak tampak. Jadi, kamu bisa membantu dengan memberikan informasi ini, menyebarkan lebih tepatnya informasi ini kepada teman-temanmu, atau mungkin bisa share video ini. Mungkin 2. Volunteer atau relawan. Nyumbangkan waktumu untuk beberapa gerakan relawan di sekitarmu. Ketiga, donasi. Kalau kamu di circle VTuber, kamu tahu bahwa Iron Mouse, content creator VTuber dari Amerika, melakukan kampanye donasi untuk Immunodeficiency Foundation yang mana sampai saat recording ini mencapai $1.300.000 Amerika. Jadi jangan lupa, masih banyak yang bisa kita ketahui, jadi stay curious. Sampai jumpa di video berikutnya.